Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Varimotovox Zero. Ya, sorry banget di 2021 ini gue baru hari ini adalah video pertama. Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa. Jadi di awal 2021 saya disibukkan dengan berbagai kebutuhan. Jadi baru hari ini saya bisa ngevlog lagi. Ya, pada hari ini yang akan saya bahas adalah tentang electrical dari Yamaha Bison. Jadi seperti yang teman-teman lihat di awal video, ini ya speedometer mati. Kalau saya kontak seperti ini, sebentar ya, kita kontak, dia mati. Jadi konten pertama ini akan membahas tentang electrical Bison, sebuah komponen yang menyebabkan speedometer bisa rusak dan komponen lain bisa rusak. Apa itu? Dia adalah kiprok. Ini dia. Sebenarnya ini adalah hal sepele, tapi kerusakan dari kiprok bisa menyebabkan damage yang banyak macam-macam. Contohnya ini yang ada di depan teman-teman semua, speedometer konslet rusak ya. Ini kalau dikontak ini sama aja, dia cuma nyala sebentar terus mati lagi yang indikator engine checknya. Lalu ketika kiprok rusak dan kita biarkan, dia akan nyamber ke mana-mana. Oke, langsung saja kita bongkar. Pertama, terlebih dahulu kita buka dulu ya joknya. Setelah kita buka, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mengganti kiproknya pada hari ini. Ini kita buka dulu dengan kunci 10. Sebelumnya kepala baut ini sudah saya kendorkan, jadi akan lebih simple dan lebih easy dan tidak berbelit-belit. Lalu di sini bisa dikendorkan dengan menggunakan obeng ya. Ini saya pakai tangan aja supaya cepat, karena sebelumnya sudah saya buka. Jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini sekarang teman-teman bisa lihat ada federal ya. Saya membeli kiprok Yamaha Bison ini menggunakan item aftermarket bermerek Federal. Jadi teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia, Bukalapak atau di marketplace lainnya. Ini saya tidak di-endorse ya, jadi sekedar menginfokan saja kalau kiprok dari merek Federal ini bisa teman-teman dapatkan di mana aja, gampang banget. Untuk harganya sendiri kisaran 100 ribuan, cukup terjangkau ya. Oke, seperti ini ya kiproknya ya, baru akan kita pasang. Lalu setelah kita kendorkan dua baut dan mur ini ya, satu baut satu mur, kita copot seperti ini ya. Ini ada pentol dua lubang ya, jadi kalau mau masang lagi tinggal dimasukin aja seperti ini nih. Kita masukkan, nah seperti itu diselipkan. Nih kita selipkan ya, sorry ya, di sini kita selipkan. Lalu kita copot lagi seperti ini. Kalau mau nyopot tinggal dikatasin aja. Lalu setelah copot ya, sorry agak kotor. Setelah copot, di sini ada beberapa baut yang harus kita kendorkan. Pertama di sini 1, 2, 3, lalu ada soket ini. Kenapa baut ini harus dikendorkan? Karena untuk mempermudah pembukaan si regulator atau kiprok ini. Ini kita kendorkan menggunakan kunci 10. Ini udah saya kendorkan juga untuk mempercepat proses. Lalu setelah ini copot, kita bisa tarik seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau kelihatan ya, moga-moga kelihatan, ada murnya juga ya, baut mur. Jadi murnya ada di depan sini, bautnya ke belakang. Kita harus tahan si kepala baut di sini, dan ini ada murnya kita kendorkan supaya bisa terbuka. Kedua mur ini kita kendorkan menggunakan kunci 10 juga, kunci yang sama ya, dengan baut yang ini, dengan mur yang ini maksud saya. Kita kendorkan lagi. Ini lagi-lagi sudah dikendorkan terlebih dahulu untuk mempercepat proses. Yang ini juga kita kendorkan. Awalnya agak seret karena kiprok atau regulator ini tidak pernah dibuka ya, udah agak kotor juga, jadi wajar kalau bautnya seret dan murnya juga seret. Setelah dibuka, ini kita taruh di sini supaya tidak hilang ya. Lalu di sini ada cop atau apa ya bilangnya, soket ya. Ini kita tahan pakai obeng, kita congkel, tekan, lalu ditarik. Sebenarnya ini udah saya kendorin seperti ini ya. Nanti dia akan masuk ke sini nih. Dia akan masuk ke sini. Slotnya akan masuk. Ups, sudah terlepas terlebih dahulu. Ya, jadi seperti ini. Kiprok atau regulator ya, sebenarnya bahasa originalnya yaitu regulator, cuman biasa kalau di bengkel kita biasanya manggilnya kiprok ya, biar gampang. Mungkin ada istilah aslinya kenapa dipanggil item ini dipanggil dengan nama kiprok ya. Seperti ini kita ganti dengan yang baru dari Federal.
Untuk membukanya sendiri kita langsung saja pakai tangan ya biar cepat. Kita buka, harusnya menggunakan gunting, tapi karena tidak ada gunting, saya tidak menyiapkan gunting, jadi biar cepat pakai ini aja. Oke, seperti ini ya. Wih, baru. Pertama kita pasang dulu ke cop yang ada di sebelah sini, baru kita pasang si regulator atau kiprok ini ke dalam motor ya. Kita pasang, simple saja. Cop yang ada di sini ya, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Kalau teman-teman bisa kelihatan sini ada 5. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, ini 1 kosong. Jadi sebenarnya ini tidak mungkin terbalik ya, karena ini ngadep keluar seperti ini dan kabel ini seperti ini, kita tinggal colokin aja dan tidak mungkin terbalik. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita colok ya seperti ini. Kenapa saya sarankan untuk mencolok ini terlebih dahulu? Karena kalau kita udah pasang regulator ya di motor, ini akan nyusahin untuk nyolok ini, nanti nggak kelihatan. Kita tinggal dorong saja dan bingo, sudah selesai terpasang ya kan. Lalu setelah itu kita tinggal pasang si regulatornya, kita masukkan ke sini. Oke, sudah masuk. Setelah selesai kita tinggal pasang si ini terlebih dahulu ya, supaya nggak goyang-goyang. Kita kencengin. Lagi-lagi kita gunakan kunci 10 untuk mengencangkannya, cuman ini hanya sebagai contoh saja guys. Jangan lupa dikencangkan lagi ya, baik baut dan murnya, jangan sampai lupa. Ini saya sebagai contoh aja, jangan ditiru, harus menggunakan kunci ya, harus kencang, jangan cuman pakai tangan doang, karena kalau pakai tangan dia akan lepas nantinya. Oke, kita pasang lagi, ini mur lagi, kita pasang. Oh ya, saya baru ingat, untuk memasang mur ini sebelum kita pasang, kita harus memberi oli ya. Kalau bisa oli mesin boleh, oli rantai boleh. Kita oleskan oli ke baut dan mur ini tujuannya supaya tidak seret. Ketika one day kita mau buka lagi atau mau ganti komponen ini, dia tidak seret. Ya. Kita kencangin. Untuk kencangin ini kita gunakan kunci 10 dan di sini ditahan juga dengan kunci 10, dua-duanya kunci 10. Ini sebagai contoh saja supaya cepat. Ya, seperti ini sudah terpasang ya. Sudah terpasang kencang, tinggal teman-teman pasang kembali si tutup bodi ini dan kiprok. Ya, mur kiprok ini kita kencangin lagi dan ini kita kencangin lagi. Oke, sudah selesai dan kiprok sudah terpasang. Kita tinggal balikin lagi bodinya, pasang joknya dan selesai. Oke, mungkin ini aja teman-teman tutorial singkat gua tentang cara memasang kiprok Yamaha Bison. Satu tips dari gua, kenapa kiprok ini penting, karena dari kiprok ini bisa menimbulkan masalah besar apabila komponen ini rusak. Ketika kiprok rusak, bisa nyamber ke aki, bisa nyamber ke lampu, bisa nyamber ke speedometer seperti yang sudah gua alami, dan lain-lain komponen elektrikal bisa rusak. Termasuk stop lamp dan headlamp juga bisa cepat rusak, cepat putus lampunya kalau si regulator ini rusak. Untuk kegunaan dari regulator ini sendiri akan gue jelaskan di video berikutnya, jadi so stay tune. Akan gue jelaskan kronologi lengkap bagaimana awal mulanya, kenapa si kiprok ini bisa rusak secara lebih lengkap. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Goodbye semua. Selamat beraktivitas.